warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah dimanapun berada. Segala aktivitasnya diberikan kemudahan oleh Allah, aktivitasnya diberikan kelancaran, diberikan keberkahan oleh Allah. Mudah-mudahan Anda semuanya yang saat ini diberikan ujian oleh Allah, diberikan kesabaran, yang diberikan sakit oleh Allah, mudah-mudahan segala penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, sehat wal afiat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali. Terima kasih Anda semuanya yang sudah berkenan untuk menyimak kajian-kajian kami. Mudah-mudahan kajian kami selalu memberikan manfaat, memberikan pencerahan untuk kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hal yang viral, yaitu tentang yang Wildo. Ya, tokoh yang bernama Yang Wildo. Ya, ini kalau kita lihat di media sosial, Yang Wildo ini adalah seorang seniman yang nyentrik, yang menggunakan busana atau pakaian yang tidak pada lumrahnya manusia. Jadi ada keanehan-keanehan atau keganjilan-keganjilan yang dilakukan oleh Yang Wildo. Ya, ini mungkin karena beliau adalah seorang seniman sehingga ingin tampil nyentrik, atau mungkin ada hal-hal yang aneh ketika memang beliau sejak kecil, sehingga apa yang beliau lakukan atau yang beliau tampakkan di media sosial atau di halayak ramai ini sebagai sebuah kebenaran. Ada banyak video dari Yang Wildo yang cukup kontroversial, yang ini tentunya banyak mendapatkan sorotan dari teman-teman yang lain. Ya, diantaranya mengatakan bahwasanya surga dan neraka itu adalah ilusi. Kemudian juga beliau dianggap melecehkan Nabi Muhammad SAW. Setelah saya kaji beberapa video yang beliau unggah atau di channel beliau, ini paling tidak ada beberapa kenyelenahan yang memang perlu untuk ditanggapi atau perlu untuk diluruskan. Ya, dan di sini saya mengambil judul, ada kesamaan antara Yang Wildo dengan Salafi Wahabi. Walaupun mungkin dari latar belakang yang berbeda, tapi kalau kita cermati lebih teliti, ya ternyata memang ada kesamaan-kesamaan di antara Yang Wildo dengan sekte Salafi Wahabi. Ya, kita soroti terlebih dahulu tentang Yang Wildo ini. Ya, Yang Wildo ini adalah mengakui beliau menampilkan sebagai seorang tokoh seniman, bahkan beliau juga seorang pelukis. Ya, namun ternyata beliau ini juga sering berbicara tentang agama, membahas tentang agama, terutama yang beliau kaji diantaranya yaitu agama Islam. Walaupun beliau ini tidak menampilkan sebagai salah satu penganut agama tertentu, mungkin karena ingin menjaga netralitas atau ingin dianggap sebagai orang yang memang tidak berafiliasi kepada
afiliasi kepada agama tertentu, atau memang beliau memang tidak meyakini di antara agama-agama yang ada. Ya. Nah, yang jelas beliau tidak menampilkan atau tidak mengakui salah satu di antara agama. Nah, ini beliau kerap offset berbicara tentang agama, padahal beliau adalah seorang latar belakang seniman. Padahal kita tahu yang namanya orang yang berbicara tentang agama ini memang diperlukan orang yang memang menguasai tentang agama. Ya, orang yang ahli di bidangnya, di antaranya pakar fikih, usul fikih, kemudian pakar hadis atau muhaditsin, pakar tafsir atau disebut dengan mufassir dan sebagainya. Jadi ada pakar-pakar tertentu di bidang agama Islam yang itu memang berhak atau layak untuk berbicara tentang agama sesuai dengan bidangnya masing-masing. Apakah dia ahli tafsir Al-Quran, ahli hadis, ahli fikih dan sebagainya. Nah, di sini yang Wildo yang memang tidak punya kapasitas untuk berbicara tentang agama, ini ternyata beliau banyak mengutip tentang agama. Inilah yang menjadi sebuah kesalahan-kesalahan yang memang sudah saya anggap sebagai offset, ya. Offset karena bukan orang yang layak untuk berbicara agama, namun dia diberi panggung atau punya pengikut dan dia berbicara tentang agama. Yang ini dikhawatirkan nanti akan banyak menimbulkan penyesatan kepada masyarakat, ya. Saya tidak mengatakan bahwasanya yang Wildo ini kemudian dia orang yang orang yang jahat atau orang yang ahli neraka, orang yang banyak dosanya. Tidak, saya tidak punya kapasitas untuk mengatakan yang demikian. Tapi dari apa yang nampak, memang agama ini menghukumi juga hal-hal yang lahiriah. Apa yang beliau nampakkan, beliau memberikan yang beliau katakan sebagai sebuah pencerahan, sebagai seorang spiritualis katanya, ini dengan membahas tentang agama yang memang itu di luar dari kapasitas beliau. Seharusnya beliau ini seorang seniman, berjiwa artistik, ya silahkan kembangkan jiwa seninya, namun jangan kemudian sampai masuk di ranah agama. Karena memang banyak di negara ini tokoh-tokoh yang alim, seorang ustadz atau ulama atau kiai yang memang punya kapasitas untuk menjelaskan tentang agama. Nah, inilah yang saya anggap ada penyimpangan-penyimpangan yang memang perlu dihentikan dari penyampaian-penyampaian beliau agar nanti tidak membawa dampak yang besar sehingga banyak menyesatkan orang. Ya, ini tentang apa yang beliau sampaikan. Kalau memang beliau ingin menyampaikan tentang universalitas agama, maka beliau tidak hanya membahas agama dari secara garis besar saja. Jangan sampai kemudian masuk secara detail tentang Rasulullah, kemudian tentang hadis, tentang sabda Rasulullah, tentang hal-hal yang itu lebih dalam tentang kajian Islam. Nah, ini yang sangat disayangkan, ya. Kalau ini didiamkan, tentu nanti akan dampaknya semakin besar, semakin luas, dan akan banyak orang yang akan menjadi sesat. Ya, ini yang saya khawatirkan. Ya, mudah-mudahan nanti tidak terjadi yang demikian. Mudah-mudahan nanti ada pihak-pihak yang berwenang untuk kemudian memberikan nasihat kepada beliau, sehingga beliau tidak lagi berbicara membahas tentang agama yang memang itu bukan kapasitas dari beliau. Ya, saya menyampaikan yang demikian bukan atas nama kebencian sama sekali. Ya, ini sebagai dalam rangka sebagai manusia untuk thalabul ilmi atau watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Saling menasihati dalam kebaikan, saling menasihati dalam kesabaran,
saling menasihati untuk melakukan ketaatan kepada Allah, saling berlomba-lomba dalam kebaikan, menasihati jika ada saudara yang salah dalam menyampaikan ilmu. Ya, itu. Nah, kemudian yang Wildo ini, ya beliau ini saya lihat memang dilihat dari mengatakan sebagai seorang spiritualis, ya, ahli spiritualitas, beliau itu lebih banyak mengedepankan tentang hakikat agama. Hakikat agama yang ini tidak membahas tentang yang bersifat tentang lahriyah atau syariat. Ya, padahal kita tahu orang yang belajar agama ini tidak bisa lepas dari syariat, kemudian thariqah atau tarekat, ya, kemudian hakikat baru ma'rifatullah. Nah, di sini tidak, syariat ini tidak sepertinya tidak beliau perlukan. Nah, ini sangat sangat salah fatal jika kita belajar hanya pada puncak hakikat tapi tidak didalih oleh syariat. Padahal Rasulullah diutus di muka bumi ini juga menyampaikan syariat tentang sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya, baik ibadah yang fardu atau yang maktubah maupun ibadah yang nafilah, ibadah yang sunnah. Nah, semuanya ada tata aturannya dan semuanya juga butuh aktivitas badaniyah, yaitu ibadah, butuhnya syariat, ya, butuhnya kita sholat 5 waktu dan sebagainya. Kita tidak bisa langsung ujuk-ujuk kemudian sampai kepada hakikat. Nah, ini yang bisa jadi salah total kalau kita hanya membahas tentang hakikat tanpa didasari dengan syariat. Maka jangan kita hanya mengunggulkan atau menuhankan tentang hakikat tapi mengabaikan tentang syariat. Nanti bisa jomplang atau bisa oleng. Ya, ini tidak selaras, tidak sesuai dan tidak seimbang. Sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Inilah yang saya anggap juga bagian dari sebuah penyimpangan, karena memahami Islam ini harus kafah, harus menyeluruh, harus totalitas, bertahap. Jangan kemudian orang yang belajar syariat secara penuh kita katakan sebagai orang yang dikatakan sebagai anak-anak. Maka syariat ini juga sangat penting sekali siapapun dia. Bahkan belajar syariat ini tidak akan ada habisnya. Bukan hanya kemudian kita setelah belajar syariat sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, atau setahun 2 tahun, kemudian kita lepaskan syariat, kemudian kita merasa sudah berhakikat, mengaku orang yang dekat kepada Allah, namun tidak mau lagi sholat, mengaku sudah ma'rifat kepada Allah, tidak mau lagi puasa di bulan Ramadan misalnya. Nah, ini jelas sebuah penyimpangan, ya, penyimpangan dalam ajaran Islam. Ya, nah ini juga saya bandingkan dengan kelompok Salafi Wahabi. Nah, kelompok Salafi Wahabi ini juga penyimpangannya adalah belajar agama ini hanya mentok kepada syariat, ya, tidak belajar lebih dalam lagi bagaimana sebenarnya tujuan dari sebuah agama, tujuan orang beragama seperti apa, atau tujuannya dalam rangka beragama seperti apa. Tidak memahami bagaimana tujuan atau fungsi agama agar membentuk akhlak atau pribadi yang baik. Sehingga banyak sekali kelompok Salafi Wahabi ini yang mereka semakin banyak belajar agama tapi semakin garam, semakin ekstrim, semakin lidahnya, mulutnya kerap berteriak-teriak bid'ah, sesat, kafir, musyrik dan sebagainya kepada umat Islam lain yang berbeda pandangan. Ini hanya mentok kepada syariat, tidak pernah bertambah ilmunya, ya, sehingga ketika orang belajar sampai kepada tatanan hakikat, maka dia tidak lagi
bersifat ekstrim. Dia bisa lebih toleran, bisa lebih moderat, menghargai sebuah perbedaan, menghargai perbedaan antar mazhab, antar pemahaman, antar kelompok, antar ulama yang berbeda-beda. Tidak sedikit-sedikit kafir, tidak sedikit-sedikit bid'ah, padahal referensinya hanya satu dari ulama, hanya satu ayat atau hanya satu hadis saja. Nah, inilah titik kesamaan antara yang Wildo dengan Salafi Wahabi. Sama-sama belajar agama tidak utuh, belajar agama tidak kafah, tidak menyeluruh, belajar agama secara tidak sempurna, tidak totalitas. Kalau Salafi Wahabi hanya mentok di syariat, sedangkan yang Wildo tadi hanya mentok di hakikat, mengabaikan syariat. Kalau yang Salafi Wahabi hanya syariat saja, nggak naik-naik, ya sehingga yaitu tadi seperti anak kecil yang sedikit-sedikit membanggakan kelompoknya, membanggakan pendapatnya, membanggakan dengan manhaj salafnya, mengaku paling manhaj salaf sendiri, sehingga kelompok lain juga tidak dianggap sebagai pengikut salaf. Padahal ya seluruh umat Islam ini pasti mereka mengikuti salafus soleh, ulama salaf, ya mengikuti sahabat dan Rasulullah, ulama generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in dan sebagainya. Ya, nah ini titik persamaan antara Hyang Wildo dengan Salafi Wahabi. Sama-sama belajar agama secara tidak kafah atau tidak menyeluruh. Nah, ketika belajar tidak kafah, tidak menyeluruh, yaitu tadi akibatnya ya sesat menyesatkan. Ya, itu yang Salafi Wahabi sedikit-sedikit teriak kafir, teriak bid'ah, kagetan ketika memiliki pendapat satu ketika dibandingkan dengan pendapat ulama yang lain, baru sadar, baru tahu ketika ternyata ada pendapat yang berbeda. Ya, ternyata ada dalilnya. Mengira selama ini ternyata apa yang diamalkan oleh umat Islam yang lainnya dianggapnya tidak ada dalilnya. Ya, dalilnya hanya satu ayat saja. Padahal ulama-ulama yang lain banyak dalilnya. Dia hanya bangga dengan satu ayat, bangga dengan satu hadis, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, itu saja mentoknya. Nah, itu sehingga semakin fasih lidahnya ngaji Al-Quran tapi hanya sebatas tenggorokan, semakin fasih ngaji tapi lidahnya juga semakin fasih berkata bid'ah, ya teriak-teriak bid'ah di mana-mana. Kajiannya hanya ghibahin amaliyah orang lain, ya kajiannya di mana-mana sedikit-sedikit nyentil amaliyah orang lain, ya nyinggung tuduh musyrik amaliyah umat Islam yang berbeda dari kelompoknya, mengaku paling Islam sendiri, paling murni sendiri, paling masuk surga sendiri, ya bahkan surga pun dia borong oleh kelompok mereka sendiri. Nah, inilah fatalnya pemahaman kelompok sempit pemikiran dari Salafi Wahabi. Jadi yang Hyang Wildo tadi juga sesat, yang Salafi Wahabi juga sama, sesat juga. Karena belajar agama secara tidak sempurna, tidak kafah, tidak menyeluruh, masih minim referensi, masih butuh banyak referensi. Maka bagaimana solusinya? Belajar, dan belajar, terus tambah ilmu pengetahuan, tambah pemahaman agama. Jangan hanya modal cingkrang, jangan hanya modal jenggot panjang, jangan hanya sekedar modal cukup dengan bangga dengan jidat yang hitam. Ya. Jadi yang paling utama adalah belajar ilmu agama yang banyak, sehingga memahami hasanah keilmuan Islam ini betapa luas, betapa dalam ilmu Allah yang harus kita pelajari. Tidak mentok hanya bangga dengan kelompoknya, sehingga begitu senangnya, begitu hobinya, gemarnya untuk ghibahin amaliyah umat Islam yang berbeda. Ya, mudah-mudahan ini memberikan manfaat untuk kita semuanya sebagai
bahan evaluasi untuk kita semuanya, untuk semangat thalabul ilmi, semangat meningkatkan ilmu pengetahuan, semangat menambah ilmu agama. Ya, tidak ada kata berhenti untuk menambah ilmu agama. Insya Allah semakin dalam seseorang ilmunya, maka dia akan semakin besar toleransinya. Semakin bertambah ilmu agamanya, semakin besar untuk bisa menyikapi perbedaan-perbedaan di antara ulama. Semakin bertambah ilmunya, bertambah luas pemahamannya, wawasannya tentang agama, dia akan semakin rendah hati, semakin toleran, semakin tidak kagetan, semakin maklum dengan pemahaman orang lain. Mohon maaf atas segala khilaf, segala kesalahan. Ya, sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Jika ada kawan-kawan ingin menambahkan komentar atau sharing pendapat, silahkan disampaikan, kita saling berbagi ilmu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.